Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita selalu sehat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, pembimbing skripsi saya mencolek banyak coretan-coretan skripsi saya, tapi tidak mengarahkan dosen pembimbing itu. Kadang-kadang pembimbing itu bicaranya genit-genit. Itulah curhatan mahasiswa Curma yang telah dikirim kepada email saya, dan dalam kesempatan ini akan saya bacakan email tersebut. Namun sebelumnya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like dan komen. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, 3 hal yang intinya curhatan mahasiswa ini dalam acara Curma ini. Yang pertama, seorang mahasiswa menyatakan bahwa pembimbingnya mencolek. Yang kedua, juga ditemukan dosen pembimbing skripsi itu banyaknya coret-coret hasil karya mahasiswa itu, tapi tidak memberikan arahan harus bagaimana perbaikannya. Ini menjadi masalah bagi mahasiswa. Yang ketiga adalah pembimbing itu terkadang berbicara genit-genit. Itu yang menjadi riskan bagi si mahasiswa, khususnya mahasiswa perempuan, seperti yang diceritakan, dicurhatkan dalam email ini. Saya akan coba membacakan isi email dari salah seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Saya bacakan ya. Baik, kita bacakan. Saya bernama M. Inisial saja berupa M. Mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya seputar pembuatan skripsi di semester 8. Pada awal pembagian dosen pembimbing, kami mahasiswa melihat siapa pembimbing kami dan biasanya mencari tahu bagaimana karakteristik dosen pembimbing tersebut. Jadi mahasiswa itu biasanya sebelum pembimbing skripsi dibuatkan, kadang dia menekan-reka, kira-kira siapa ya pembimbing skripsi nanti dan bagaimana karakteristik si dosen itu. Sehingga pada saat bimbingan itu dia akan lebih terarah dan sesuai harapan. Lanjutkan. Sebagai mahasiswa yang baru menempuh mata kuliah skripsi, saya sama sekali tidak mengerti bagaimana cara dalam membuat atau mengolah skripsi yang benar. Saya datang kepada pembimbing skripsi 1 tanpa mengurangi secara hormat. Saya buat inisial Bapak sebagai Jo. Jadi si pembimbing 1 itu diinisialkan oleh si mahasiswa ini adalah Bapak Jo ya. Singkat cerita, datanglah saya ke rumah Bapak Jo. Karena bapak tersebut memang tidak datang ke kampus dikarenakan wabah COVID-19 saat ini. Di tempat bapaknya, pelayanan menurut saya sangat baik. Bapak tersebut menyuruh saya dalam membuat bab 1, 2, dan 3. Nanti bapak periksa setelah kamu buat, kata Bapak Jo itu. Dan saya pun pulang ke rumah dan mencari tahu sambil bertanya kepada teman-teman bagaimana dia membuat proposal dan sebagainya.
Teman saya pun memberikan cara penulisan skripsi terbaru sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Sambil melihat panduan tersebut dan membaca jurnal serta beberapa skripsi kakak tingkat di perpustakaan, saya pun sedikit mulai memahami dan bersama kawan-kawan datang ke perpustakaan untuk melihat buku sebagai acuan dalam pembuatan skripsi sampai bab 3. Bagus mahasiswa itu sehingga dia melihat literatur dan panduan-panduan yang ada di perpustakaan ini. Betul. Pada saat saya dalam tahap pembuatan proposal, saya bertemu kakak tingkat yang sama bimbingan dengan dosen pembimbing 1. Dan saya bertanya kepada kakak tersebut, bagaimana pelayanan bapak tersebut dalam bimbingan skripsi itu. Ketika kakak tersebut bercerita, bukannya saya senang, malah membuat saya takut. Kakak tersebut memberi wanti-wanti kepada saya bahwa kalau bimbingan ke rumah jangan tidak ditemani kawan, karena bapak tersebut kadang bersikap kurang pantas kepada mahasiswa, terutama mahasiswa perempuan. Pada kejadian nyata yang dialami kakak tersebut, dia menceritakan pada saat dia mau pulang, bapak tersebut mencolek. Maaf. Kakak tersebut menangis dan mengadukan kejadian tersebut ke pembimbing 2-nya, yaitu Ibu Bebe. Ibu Bebe tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dia bisa memenangkan kakak tersebut dan berkata, jangan datang ke sana sendirian, harus dengan teman. Itu kata pembimbing Ibu Bebe itu. Jadi, menurut si mahasiswa M ini menyatakan bahwa kakak tingkatnya mengalami perlakuan yang tidak baik, di mana si dosen itu mencolek si kakak tersebut. Dari kejadian itulah dia bercerita ke pembimbing 2 Ibu B itu. Dari cerita tersebut, setiap saya konsul, saya selalu was-was dan waspada. Saya datang dengan pakaian sopan dan berniat baik untuk menyelesaikan studi saya dan mengumpulkan keberanian diri. Mengumpulkan keberanian diri mahasiswa ini, saya datang untuk menemui bapak bimbingan saya untuk konsultasi masalah proposal yang telah saya buat. Jadi dia itu kalau mau datang itu betul-betul waspada, mempersiapkan diri dengan pakaian sopan. Singkat cerita, bapak tersebut mengizinkan saya untuk berkonsultasi dengan pembimbing 2. Karena menurut proposal saya cukup baik. Tinggal perbaikan setelah seminar lagi. Dan saya pun datang menemui pembimbing saya, yaitu pembimbing 2 yang berinisial Bapak K. Bapak K ini sangat berbeda dari karakter Bapak Jo tadi. Pada saat saya konsul, Bapak K ini selalu bertanya dan proposal saya banyak dicoret-coret karena salah kata bapaknya. Hehehe, kata si mahasiswa tersebut. Akan tetapi bapak tersebut tidak membantu mengarahkan kemana nanti jalannya proposal tersebut, maksudnya mengarahkan tidak mengarahkan ini. Bapak kayak tersebut hanya berkata ini salah dan harusnya kamu tahu ini arahnya kemana, karena ini punya kamu, kata si pembimbing 2 tadi. Dan hasilnya saya pun pulang ke rumah dan pusing, kata mahasiswa tersebut. Karena coretan tersebut saya merasa sedih. Akan tetapi semangat saya alhamdulillah masih ada. Saya hanya butuh tenang sebentar dan lanjut memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah berbagai macam problema saya diizinkan untuk melakukan seminar, dan setelah menyelesaikan bab 4-5, setelah saya konsultasi dan perbaikan terus menerus hingga menuju melakukan sidang, artinya sidang skripsi. Alhamdulillah beres dan selesai cerita singkat skripsi saya. Dari cerita saya ini
saya tidak menemukan kejadian seperti kakak tersebut, pelecehan ya. Akan tetapi saya akui, memang benar kalau bapak tersebut memang suka berbicara genit-genit. Akan tetapi saya tidak merespon perkataannya jika bercanda ke arah yang negatif. Salah satu cara untuk menghindari pelecehan orang lain terhadap kita yaitu dengan berpakaian sopan, bersikap baik, dan waspada. Itu kata si mahasiswa M itu ya. Jadi katanya untuk menghindari ada perilaku-perilaku yang negatif dari dosen, salah satu cara adalah menghindari pelecehan itu adalah dengan berpakaian sopan gitu kan. Bersikap baik dan waspada. Itu yang diharapkan. Saya tertarik mengangkat cerita ini untuk kedepannya. Sebagai mahasiswa, apalagi wanita, harus selalu waspada setiap saat untuk mengurangi suatu kejahatan. Berpakaianlah yang pantas, setidaknya menghindari suatu masalah. Itulah harapan-harapan, saran-saran di mahasiswa tersebut. Itu sangat bagus, itu sarannya. Jadi berpakaian ya yang sopan, yang baik ya. Dan pada kejadian bimbingan yang kurang memuaskan, misalkan hanya menyalahkan tanpa memberitahu arah dan tujuan, itu bisa saja membuat mental mahasiswa menurun dan akibatnya kurang bersemangat dan bisa-bisa malas mengerjakan dan selalu menunda-nunda pekerjaan. Itulah curhatan mahasiswa, terutama kaitannya curhatan mahasiswa yang lagi menyusun skripsi. Jadi kejadian ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi yang lainnya, terutama tidak saja untuk para mahasiswa, juga kepada dosen dan lembaga di mana dosen itu berada. Dengan kejadian ini diharapkan tentunya mahasiswa ketika berkunjung, bersilaturahmi atau bimbingan kepada dosen yang kebetulan dosennya mengarahkan harus datang ke rumah, maka yang paling utama adalah mahasiswa bisa berpakaian yang sopan, yang rapi, sesuai etika, sehingga tidak mengundang adanya hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk mahasiswa apabila berbimbingan diharapkan tidak sendirian, bisa dibantu oleh teman-teman atau saudara, kerabat, dan lainnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu setidaknya akan berkurang untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk dosen juga, apabila mahasiswa ada salah, berikanlah solusi, berikan arahan. Jangan hanya coret ataupun menyalahkan tanpa memberikan arahan, karena persepsi mahasiswa itu tidak sama dengan dosen. Apabila dosen usianya 40 tahun, 50 tahun, sedangkan mahasiswanya baru usia 20 tahun, tentunya kemampuan pun, persepsi antara keinginan mahasiswa dan keinginan dosen pasti tidak akan tercapai apabila tidak diberikan arahan oleh dosen. Oleh karena itu dosen harus memberikan arahan yang jelas. Salahnya, ini kurangnya, solusinya begini, diberikan arahan. Bagaimanapun pelayanan dosen adalah sangat diharapkan oleh mahasiswa. Karena karakteristik mahasiswa itu tidak sama. Ada mahasiswa yang karakternya baik, positif, ada yang tersinggung dan sebagainya. Bagaimanapun mental mahasiswa berbeda-beda. Mendingan kalau mental mahasiswa itu lebih baik. Apabila mentalnya kurang bagus, maka akan menjadi beban, menjadi tidak nyaman untuk bimbingan. Yang dampaknya adalah mahasiswa akan terbengkalai untuk penyelesaian skripsinya. Yang berikutnya adalah adanya pengawasan dari lembaga di mana dosen itu berada. Bagaimanapun lembaga berkewajiban memonitor, mengawasi terhadap tugas dan fungsi dari dosen, sehingga mahasiswa selesai tepat waktu atau lebih cepat lagi apabila lembaga memberikan pelayanan yang baik, termasuk pelayanan dari dosen, pelayanan dari tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Jadi itulah Ibu sampaikan bahwa saran yang pertama adalah mahasiswa berpakaian yang rapi, yang sopan,
sehingga tidak mengundang yang tidak diinginkan. Dan apabila ingin bimbingan ke rumah dosen, dampingilah oleh teman-temannya atau saudara yang lain dan sebagainya. Untuk dosen hendaknya tidak hanya surat menyeret, itu harapan mahasiswa. Berikanlah di mana kesalahannya, arahkan dan bimbinglah sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan skripsinya lebih cepat lagi, bahkan kalau bisa lebih setidaknya tepat waktu. Bagaimanapun dosen berkewajiban untuk melayani mahasiswa lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk lembaga perlu ada pengawasan bagaimana kinerja dosen, terlebih apabila mahasiswa harus disuruh ke rumah. Lembaga dalam ini prodi atau jurusan memberikan aturan yang jelas sehingga mahasiswa terlayani dengan baik dan tepat waktu. Demikian yang saya sampaikan. Tentunya ini tidak sempurna, setidaknya ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya, khususnya pada mahasiswa dan dosen. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Duanji bahalap lehiji papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.